Adik-adik, teman-teman, semua yang ada di rumah yang lagi nonton video kakak. Ayo tebak, hari ini kita belajar apa? Di sini sudah ada gambar. Nah, adik bisa menebaknya ini gambar apa? Kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya, belum ada yang ngomong. Oke, kali ini kita akan belajar menggambar benda mati. Nah, sudah dilihat di sini ada beberapa benda mati yang kakak gambar. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau gambar benda mati. Tapi yang umum dan sering kita ketemui dan tekniknya juga ada di situ, ada beberapa gambar. Yang pertama ada tas. Yang punya tasnya mirip seperti ini siapa? Oke. Terus ada cangkir. Ya, cangkir. Terus ada apa ya namanya kalau saya katakan apa ya, kain meja atau apa gitu ya, tempat santai, tikar ya. Terus ada guci berbentuk antik gitu. Terus ada pot bunga dengan taruh ini, ada biji-biji di sini tinggal ditanam. Terus ada selendang, kalau saya katakan selendang ya, buat para penari. Terus yang selanjutnya ada alat lukis sendiri, kuas dan pensil. Pulpennya mana kak? Susah sekarang karena ada pulpen yang menyerupai pensil bentuknya. Jadi kakak anggap juga ini pulpen bisa jadi. Oke, hari ini kita akan mencoba menggambar semua yang ada di sini step by stepnya. Jadi ikutin terus. Oke, yang pertama kita akan menggambar yang paling susah dulu. Apa? Yang pertama kita akan menggambar tas. Nah, oke, di sini kakak akan mengajarkan menggambar tas step by stepnya. Yang pertama seperti apa? Oke, yang pertama kakak akan mengajarkan menggambar tas. Nah, tas sendiri bentuknya banyak ya. Nah, di sini kakak menggambarkan sesuai dengan contoh yang ada di pertama tadi. Nah, kita akan menggambar tas. Yang pertama-tama kita akan lakukan adalah membuat pola dasar atau garis bantu dulu sebelum membentuk hal-hal kecil di tas-tasnya, di tasnya ya. Oke, yang pertama kita akan membuat bentuk tasnya itu ya yang umum, kotak ya. Jadi ada bisa membuatnya. Kita akan membuat kotak dulu, mau miringnya ke kanan, mau ke kiri terserah ya, atau membentuknya lurus saja bisa. Tapi kakak akan ambil lebih fleksibel, lebih ke mereng ke sini karena terlihat keseluruhan. Kalau dari depan saja kurang nampak ya. Oke, yang pertama kita akan membuat kotak. Kotaknya miring, persegi panjang deh. Ya, pertama kita akan membuat persegi panjang. Oke, ini sudah persegi panjang, jadi nggak usah pakai penggaris, sudah bentuknya persegi panjang ya. Terus yang kedua kita akan membuat dia timbul dua dimensi. Nah, sekarang kita akan garis tarik ini ke sini sama, ini sama di sini sama, ambil di ujungnya, tarik ya. Ini baru kita tarik ini ke sini. Nah, yang ini ikutin sama garis yang miringnya ini sama. Baru kita tarik ke bawah. Oke, ya sudah dapat bentuk dasar dari tasnya. Nah, di sini ini kakak bilang bentuk dasar ya. Jadi teman-teman bisa mencoba. Oke, nah setelah kita dapat bentuk dasar, kita akan membuat bagian-bagian part tasnya. Oke, kita akan mengambil bagian paling ujung, kita akan menariknya karena ini tutup tasnya ya. Jadi kita akan narik keluar, melengkung, ya. Cukup sampai situ, kita tarik lurus ke sana. Oke, stop. Ini bisa dilebihkan sedikit ya, lebih sedikit. Nah, terus yang di sini karena ini sudah kita buat ya, jadi bagian ini yang kita ambil adalah yang ini. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, jadi ini kita tarik. Di ujungnya itu mengikuti bentuk ini, melengkung. Oke, teman-teman sudah lihat? Nah, melengkung. Nah, jadi yang bagian sini itu bisa kita hapus, bagian yang sudah kita buat. Jadi kita pola dasar untuk bagian ininya supaya terlihat bentuknya dua dimensi. Nah, oke, sudah kita hapus. Nah, ini sudah mulai terlihat bentuknya. Tapi ini kelihatan merahnya, ini bisa kita ratakan dulu sedikit.
Oke, nah sudah mulai terlihat bentuknya. Oke, nah sudah selesai seperti ini, kita buat kancingan tasnya. Kita tarik aja tengah-tengah, ambil sedikit, kalau kita buat ujungnya tumpul. Nah baru kita buat pengait, ya kalau katakan pengait ya. Nah di sini bisa dibuat seperti itu, lubang tasnya. Nah selanjutnya kita buat kantong-kantong kecil yang ada di samping, di tengah, di depan, di kanan, di kiri ya. Nah di sini kita buat semacam ada logo. Oh misalnya mau buat adik-adik mau buat tas sendiri bentuknya seperti ini, terus di sini pengen ada namanya. Oke ya, namanya di sini kakak buat pose ya. Terus kita buat di sini bagian kantong samping ini kita bisa buat timbul. Nah jadi kita kita ikutin garis ini dulu ya, tapi jangan terlewat, ambil tengah-tengah, mereng juga ya. Nah di sini kita buat dia berbentuk sama seperti kita buat tas kotak. Nah kita buat di sini dia agak bentuknya mengikuti ini, yang garis ini kita buat 2 dimensi ya. Nih, kita buat dimensi. Kalau sudah 2 dimensi jadi kita besarin sedikit, ini bisa lebih ya. Jadi misalnya kita buat ini garisnya, kita buat tarik. Sudah kita buat kotak juga, bentuknya hampir sama dengan ini kotak yang besar tadi ya, cuma lebih ini versi kecilnya. Baru kita buat dia 2 dimensi, karena terlihat dari sini kita buat dia 2 dimensi. Nah garis yang di sini kanan kiri ikutin garis yang ini. Nah dari sini baru kita buat dia tutup sama seperti ini, tarik. Oke. Kantong pertama sudah jadi ya. Terus yang kedua kita buat kantong yang agak lebih panjang saja ya. Di sini kita buat juga 2 dimensi, kita ikutin garis ini dulu, kita buat garis batasnya segini ya. Nah begitu kita tarik ke atas, ikutin ini juga kita tarik sedikit, kita buat 2. Jadi kita buat kotak dulu. Nah ini yang ini garisnya kita ikutin garis yang ini ya. Jadi garis ini yang di sini ikutin garis yang ada di sini. Nah selanjutnya sama seperti ini, arahnya kita buat seperti ini. Oke jadi nah di sini kita buat lebih sedikit ya, jadi kayak ada tambahan. Oke, tasnya jadi. Wah di sini ada logo deh, tambahin kayak tas-tas model sekarang ya. Nah kalau sudah seperti ini kita buat talinya. Ini mau buat selempang bisa, kita buat ini selempang ya. Misalnya di sini kita buat selempang berbeda. Nah, jadi ini kita tarik. Nah, jadi dari sini kita tarik ke sini. Oke, sudah jadi tas yang pertama. Terus yang kedua kita buat apa? Biasanya untuk naruh bunga mati ya, yaitu pot bunga. Nah, di sini kita buat pot bunga yang agak besar. Nah, kita yang pertama adalah kita buat adalah bentuk oval.
ya, bentuk oval. Ingat, bentuk oval. Oke, sudah jadi. Kita tentukan titiknya. Oke, supaya dia rata. Oke, di sini sudah sebesar ini kakak akan buat. Nah, sekarang kita bentuk dia. Ini supaya garis bantu ya, supaya kanan kirinya sama. Ini penting. Nah, kakak buat lengkungannya di sini. Kakak akan tarik dari sini, baru melengkung ke atas, baru tutup. Silahkan kalau mau dikecilkan segini misalnya. Nah, sama. Nah, ini dia. Nah, garis di sini kita tarik ke sini juga, hampir sama prosesnya. Oke, ini sudah jadi. Nah, di sini kakak jelaskan, kalau di sini melengkung, di bawahnya melengkungnya sebaliknya, ya. Jangan ke dalam, tapi ke sini. Ikutin ini, berarti ngikutin yang bagian ini, bawahnya, ya harus melengkung. Seterusnya, misalnya kita buat motif, kakak akan taruh di sini motif, ya. Nah, di sini kakak akan buat. Oke, selanjutnya kita akan kakak buat di sini juga, dia melengkung juga. Ikutin lengkungan ini ya. Nah, kanan kiri kita buat double. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita kasih motif. Tinggal kita kasih motif. Oke, sudah jadi. Pot bunga sudah jadi, tas sudah jadi. Selanjutnya kita buat kuas. Oke, kuas kakak akan buat dia berdiri tegak. Kita bisa buat garis lurus biasa. Nah, kita buat versinya di atas mengecil, ke bawah membesar. Oke, sudah. Silahkan kita potong partnya. Misalnya di sini kakak potong, ini bisa dilebihkan sedikit. Jadi kita lebihkan bagian sini, dilebihkan sedikit supaya terlihat dia dua dimensinya. Nah, selanjutnya di sini kita tarik bentuk. Kalau kita buat seperti ini itu agak susah, jadi kita buat dia lebih bentuknya. Nah, jadi silahkan mau bentuknya seperti apapun bisa, entah bentuknya seperti ini, nggak jadi masalah ya. Terus kita buat becakan cat. Di sini bisa kita pakai. Kuas sudah jadi. Sekarang lanjutnya kita buat selendang. Nah, kalau selendang sendiri kakak bisa buat dia, kalau versinya macam-macam ya. Misalnya kakak tarik garis awal dulu. Oke. Di sini kakak akan tarik garis awal. Sorry, ini kakak akan buat ke bawah saja. Nah, di sini kan kakak tarik ke sini. Oke. Nah, ada yang bisa melihat bentuknya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngambil ke sini, ini garis bantu yang kakak awal buat, baru kakak tambah ini sampai sini, ini sampai sini, supaya dia dilihat terbolak-balik. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba untuk penebalan outline-nya. Oke, sekarang kita lihat.
Oke, nah ini sudah jadi. Sekarang kita sudah lihat beberapa jenis benda mati yang sudah kakak buat tadi. Sudah kita tebalin pakai outline dan mulai kelihatan ya. Jadi garis bantu yang sudah kita buat itu bisa kita hapus, jadi nggak mesti dibiarin ya. Jadi kita bisa buat dia jauh lebih indah. Dan di sini juga sudah ada adik-adik kasih tahu nih apa aja gambarnya. Kita sebutin satu-satu ya. Oke, yang pertama ada selendang, yang kedua ada guci, yang ketiga ada kuas, dan yang keempat ada tas. Nah, tas yang ini versinya berbeda sama yang kakak buat ya. Ini tasnya tas apa ya, tas ransel ya, ada talinya di sini. Dan satunya ini adalah tas selempang. Nah, di sini sendiri bisa kita tambah ya. Nah, di sini ada tulisan sudah, nama merek tasnya Pose Pondok Seni. Pondok Seni ya, entertainment. Oke, nah di sini ada deh bisa menciptakan sendiri benda mati yang anda deh pengen buat tas modelnya seperti apa dan sebagainya. Nanti kelamaan bisa membuat desain baju sendiri, desain barang sendiri ya. Nah, sekarang kakak akan mencoba mengajarkan beberapa tips untuk menggambar yang berbentuk segi 4 atau 2 dimensi. Nah, yang pertama kita harus pahami adalah kotak yang pembuatan tas ya. Versinya boleh macam-macam bentuknya. Di sini bisa dicoba. Oke, kita akan membuat tas. Oke, bentuknya kotak. Nah, kita mengenai ngambil tasnya, hadapnya adalah ke sini ya. Kita buat dia dari atas. Garis ini sama ini harus sama. Nah, sebaliknya seperti itu juga. Ini sama ini sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tinggal penambahan, tinggal dibentuk-bentuk saja. Misalnya dari sini pengen narik seperti buat tas tadi kan, dilebihkan sedikit. Nah, seperti itu. Jadi bisa membuat karakter sendiri tas yang seperti apa yang dimau. Nah, itu bisa kita buat sendiri. Jadi pembuatannya pun sesuai dengan keinginan kita. Nah, terus kalau bisa berbicara masalah kain atau yang berkibar, contoh misalnya kita buat bendera ya. Di sini kita tarik. Oke. Nah, di sini sudah kita tarik bendera. Garis yang ini sama yang di bawah. Yang di bawah. Oke. Nah, untuk yang ini kita sambungkan ke sini. Nah, oke. Ini kita tarik ke sini. Bagian background belakang. Nah, untuk tarikan tengahnya, oke, bisa seperti itu. Nah, jadi sama halnya misalnya kita narik selendang, kita buat garis bantu. Nah, ini sudah kakak buat, ini garis bantu. Nah, ini kita misalnya narik ke sini. Oke, stop sampai situ. Nah, di sini bisa kita buat dia melengkungnya ke dalam atau keluar, misalnya ke dalam. Gitu. Atau misalnya seperti itu. Nah, jadi ada dua versi ya. Nanti bisa ngikutin kok. Semakin sering dicoba semakin pasti bisa makin cepat pengerjaannya. Nah, oke. Nah, jadi untuk video ini cukup sampai di sini. Kakak harap adik-adik semua pasti bisa. Kakak yakin itu pasti bisa, karena apalagi kalau selalu belajar ya. Dan jangan lupa selalu memanfaatkan waktu kalian untuk melatih skill kalian, apapun itu. Nah, jadi kakak harap semoga apa yang kakak ajarkan bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan teman-teman semua. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Atau mungkin, Kak, contohin dong buat gambar ini atau yang lain sebagainya. Nanti bisa kakak buatkan, baik itu nanti kakak kasih informasi di Instagram, proses pembuatannya nanti akan kakak bantu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah, jangan lupa kasih jempolnya buat kakak, dan jangan lupa juga subscribe juga dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kakak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.